Hai sobat, jumpa lagi bersama gua si Babang Yohans yang paling terkece, terkeren, terhoki dan fuckboy sedunia, yang bercita-cita ingin menjadi petarung MMA terhebat sedunia. Namun sampai saat ini belum ada tanda-tanda akan adanya hal itu, dan baru menitik karir di channel Bisa Diomongin. Oke sobat, seperti biasa di video kali ini gua bakalan ngasih berita dan informasi mengenai biografi dari sang legenda petinju dunia yang berasal dari Amerika Serikat. Dan inilah dia, Muhammad Ali. Ya, Muhammad Ali, pria kelahiran 17 Januari 1942 ini ternyata memiliki nama asli yaitu Cassius Marcellus Clay Jr. Yang mana Ali dilahirkan di kota Louisville, Kentucky. Yang mana Louisville adalah kota terbesar di persemakmuran Kentucky dan merupakan kota terpadat ke-28 di Amerika Serikat. Selain itu, kota Louisville juga dikenal sebagai tempat yang mempunyai banyak sejarah. Lalu Muhammad Ali menghembuskan nafas terakhirnya di kota Scottsdale, Arizona, Amerika Serikat, yaitu tepatnya pada tanggal 3 Juni 2016. Muhammad Ali adalah petarung pertama yang memenangkan kejuaraan dunia kelas berat pada 3 kesempatan terpisah. Ia berhasil mempertahankan gelar ini sebanyak 19 kali. Wow! Selain dikenal sebagai petinju profesional, Ali juga dikenal sebagai aktivis sosial di Amerika Serikat. Cassius Marcellus Clay Jr. dilahirkan, dirawat, dan dibesarkan di Amerika Selatan, yang mana pada saat itu di Amerika Selatan masih pada masa fasilitas umum yang terpisah. Ayahnya Ali yaitu Cassius Marcellus Clay Sr. menghidupi seorang istri dan baru berencana akan menambah istri lagi setelah masa tuanya datang. Selain menghidupi seorang istri, Cassius Marcellus Clay juga menghidupi 2 anak laki-lakinya dari hasil kerja kerasnya, yang mana ayahnya Ali berprofesi sebagai pelukis baliho dan papan nama, dan ibunya Ali yang bernama Odessa Grady Clay memperlihatkan cinta kasih tulusnya kepada sang suami dengan cara ia juga bekerja sebagai pembantu rumah tangga demi membantu sang pujaan hatinya memenuhi semua kebutuhan keluarganya. Waktu ke waktu Ali lalui dengan penuh kebahagiaan bersama keluarganya. Meskipun Ali sering dimarahi dan dihukum ayahnya, namun Ali tetap merasa bahagia bersama keluarganya hingga sampai pada saat Ali beranjak dewasa. Tepatnya Ali atau Cassius Marcellus Clay Jr. ini berusia 18 tahun. Ia mulai mengikuti Olimpiade Joe Martin, yang mana pada saat itu ia berhasil masuk atau melaju melalui peringkat amatir, dan ia pun memenangkan medali emas di divisi 175 pound di Olimpiade pada tahun 1960 di Roma. Dan dari situlah Ali memulai karir profesional di bawah bimbingan grup sponsor Louisville, sebuah sindikat yang terdiri dari 11 pria kulit putih terkaya. Dalam pertarungan awalnya sebagai seorang profesional, Clay lebih dihargai karena pesona fuckboy-nya yang memikat banyak hati wanita. Namun meskipun begitu, pesona dan kepribadiannya itu lebih dihargai daripada keterampilan gombalannya dan keterampilan cincinnya. Dia berusaha untuk meningkatkan minat para janda di publik dengan perkelahiannya melalui sebuah metode membacakan sebuah puisi kekanak-kanakan, yang mana dalam puisi tersebut mengandung kisah si kancil anak nakal dan melontarkan ungkapan-ungkapan yang menggambarkan dirinya sendiri seperti mengambang dan terbang layaknya kupu-kupu, menyengat seperti lebah,
Dia mengatakan kepada dunia bahwa dia adalah yang terhebat. Tetapi kenyataan pahit dari tinju tampaknya menunjukkan sebaliknya. Clay membuat marah para penggemarnya di bidang olahraga ini. Sama halnya dengan dia membuat mereka atau penggemarnya ini terkesan saat mengeluarkan pesonanya. Dia memegang tangannya rendah secara tidak biasa, mundur dari pukulan daripada terombang-ambing dan keluar dari bahaya, dan tampaknya tidak memiliki kekuatan untuk meng-KO lawan-lawannya yang sebenarnya. Lawan yang Clay kalahkan adalah campuran veteran yang telah lama melewati masa kejayaannya dan petarung yang tidak pernah lebih dari biasa-biasa saja. Dengan demikian, para Puritan merasa ngeri ketika Clay meramalkan ronde di mana dia bermaksud menjatuhkan semua lawan-lawannya. Dan mereka meringis ketakutan, atau mereka semua ini meringis karena jijik dengan ungkapan-ungkapan dan pernyataan si Clay ini. Dia melakukannya dan membual tentang setiap penaklukan atau pengalahan atau peng-KO-an dari semua lawan-lawannya di masa depan. Pada tanggal 12 Februari tahun 1964, Clay menantang Sonny Liston untuk kejuaraan kelas berat dunia. Liston secara luas dianggap sebagai petarung paling menakutkan dan kuat di zamannya. Clay adalah orang yang diunggulkan, namun dalam salah satu gangguan paling menakjubkan dalam sejarah olahraga, Liston mundur ke sudutnya setelah 6 ronde dan Clay menjadi juara baru untuk kejuaraan kelas dunia. 2 hari kemudian Clay kembali mengejutkan dunia tinju dengan mengumumkan bahwa dia telah menerima ajaran Nation of Islam. Pada tanggal 6 Maret 1964, Clay mengklaim dan mengklarifikasi bahwa namanya bukan lagi Cassius Marcellus Clay Jr., melainkan Clay mengambil nama Muhammad Ali sebagai nama barunya, dan nama itu juga diberikan kepada Clay oleh mentor spiritualnya, yaitu Elijah Muhammad. Setelah Clay menetapkan nama barunya yaitu Muhammad Ali 3 tahun berikutnya, Ali mendominasi tinju secara menyeluruh dan terlihat sangat megah seperti yang pernah dimiliki para petinju yang lainnya. Tepatnya pada tanggal 25 Mei tahun 1965, Ali kembali bertanding dan kembali baku hantam, kembali adu jotos pukul-pukulan melawan Liston. Ali muncul dengan kemenangan KO di ronde pertama. Selain menang melawan Liston, Ali juga menang atas Floyd Patterson, George Kuvalo, Henry Cover, Brian London, dan Carl Mildenberger. Setelah kemenangannya yang beruntun tepatnya pada tanggal 14 November tahun 1966, Ali kembali menunjukkan aksinya yang begitu memukau, yang mana pada saat itu Ali melawan Cleveland Williams selama 3 ronde. Dalam berjalannya pertarungan, Ali berhasil mendaratkan lebih dari 100 pukulan, mencetak 4 knockdown, dan terkena pukulan total 3 kali saja sob ya. Wow, sungguh sangat luar biasa. Dia berhasil meluncurkan 100 pukulan kepada lawannya, namun dia berhasil menghindari pukulan-pukulan lawannya, sehingga cuma ada 3 pukulan yang mendarat di tubuhnya atau di permukaan mukanya gitu sob ya. Dan hasil akhir dari pertarungan tersebut pun Ali keluar sebagai pemenangnya. Kemenangan Ali atas William tersebut digantikan oleh kemenangan atas Ernie Terrell dan Zora Foley. Lalu kemudian pada tanggal 28 April 1967
dengan alasan keyakinan agamanya, Ali membantah dan menolak masuk ke Angkatan Darat Amerika Serikat, yang mana pada saat itu berada dalam posisi puncak perang di Vietnam. Penolakan ini mengikuti pernyataan blak-blakan dari Ali yang disuarakan oleh Ali 14 bulan sebelumnya. Saya tidak bertengkar dengan mereka, Viet Cong. Dengan adanya penolakan tersebut, Ali pun mendapatkan pujian yang tidak sedap, atau banyak orang Amerika Serikat dengan keras mengutuk pendirian Ali tersebut menjadi emas dan dijual, ya pada akhirnya dibisniskan. Itu terjadi pada saat kebanyakan orang di Amerika Serikat masih mendukung perang di Asia Tenggara. Selain itu, meskipun pengecualian dari dinas militer atas dasar agama, mereka mengatakan bahwa Ali tidak memenuhi syarat untuk melakukan penolakan tersebut. Namun, meskipun begitu, Ali bukan saja menolak untuk berpartisipasi dalam perang. Justru sebaliknya, Ali mengatakan bahwasanya Ali akan bersedia untuk membela dan berpartisipasi dalam perang suci Islam. Sungguh luar biasa pendirian seorang Muhammad Ali ini, ya sob. Dan setelah Ali menolak untuk berpartisipasi dalam perang, Ali pun kemudian dicopot dari kejuaraannya. Bahkan tidak hanya itu saja, Ali juga dilarang bertarung atau baku hantam oleh setiap komisi atletik di negara bagian Amerika Serikat, yaitu selama 3,5 tahun. Ali juga didakwa secara pidana, tepatnya pada tanggal 20 Juni tahun 1967. Ali dihukum karena menolak induksi ke dalam angkatan bersenjata AS dan dijatuhi hukuman selama 5 tahun penjara. 4 tahun sudah berlalu sebelum keyakinannya dibatalkan dengan suara bulat oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat dengan alasan prosedural yang sempit. Sementara itu, ketika tahun 1960-an semakin bergejolak, pengaruh dari Ali terhadap masyarakat Amerika Serikat semakin meningkat dan terus meningkat. Dan Ali pun menjadi penangkal petir dan penangkal geledek untuk perbedaan pendapat. Yang mana seperti yang disampaikan Ali tentang kebanggaan kulit hitam dan perlawanan kulit hitam terhadap dominasi kulit putih berada di ujung tombak gerakan hak-hak sipil. Setelah penolakan atau menolak induksi ke Angkatan Darat Amerika Serikat, Ali juga mendukung proposisi bahwa kecuali Anda memiliki alasan yang sangat baik untuk membunuh, maka perang itu salah. Seperti yang kemudian diamati oleh aktivis kulit hitam Julian Bond ketika sosok yang heroik dan dicintai seperti Muhammad Ali berdiri dan berkata, "Tidak, saya tidak akan pergi." Seperti itu ucap Ali, dan di suara Ali pun bergema terdengar dengan indah dan nyaring sekali di telinga seluruh masyarakat. Lalu tepatnya pada bulan Oktober tahun 1970, Muhammad Ali kembali diizinkan untuk bertinju. Tetapi teknik, skill, kemampuan tempur, dan keterampilannya banyak sekali terkikis habis. Kaki yang dulunya memungkinkan untuk menari-nari dan berdansa selama 15 ronde tanpa henti tidak lagi membawanya dengan pasti di sekitar arena ring. Refleksnya yang lincah dan luar biasa tidak lagi secepat dahulu. Tapi meskipun begitu, Ali masih sanggup memenangkan pertarungan dalam 2 pertarungan comeback pertamanya, yaitu saat melawan Jerry Quarry dan Oscar Bonavena. Kemudian pada tanggal 8 Maret tahun 1971, Muhammad Ali menantang Joe Frazier yang telah menjadi juara kelas berat selama Ali absen dari ring tinju. Itu adalah pertarungan proporsi bersejarah yang disebut sebagai pertarungan abad ini.
Pasalnya, Frazier berhasil menaklukkan Muhammad Ali dengan memenangkan keputusan pertarungan dengan hasil keputusan para hakim di sepanjang pertarungan selama 15 ronde berjalan. Sungguh sangat disayangkan sekali ya sob, yang mana Muhammad Ali harus kembali merasakan kepahitan dan kekalahan dari lawannya tersebut. Dan cerita biografi dari sang legenda tinju Muhammad Ali pun harus berakhir di sini, dan akan kita lanjutkan kembali di video part 2 selanjutnya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah dengerin Babang Yohans yang tampan ini sampai akhir ya. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di next video.